Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Nurmaya dari kelas 9C. Saya akan menjelaskan IPA bab 4, Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tanah termasuk salah satu komponen biotik dalam ekosistem yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan suatu organisme. 1. Peran tanah bagi kehidupan. A. Sebagai alat pertumbuhan tanaman. Tanah berperan penting dalam menjaga pertumbuhan tanaman. Tanah mampu menampung air dan mempertahankan kelembapan serta jumlah pemasukan oksigen ke dalam air, sehingga mineral dan nutrisi diberikan kepada tanaman memiliki kualitas yang baik. B. Sistem penyaring air. Kebanyakan air akan meresap ke dalam tanah yang berlapis-lapis kotoran, seperti debu, bahan kimia, dan yang lainnya, akan disaring oleh lapisan tanah. Pada lapisan tertentu terdapat air bersih dan jernih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. C. Penyimpan gas karbo dan gas atmosfer lainnya. Tanah menyimpan dan mendaur ulang nutrisi-nutrisi serta gas dari efek rumah kaca seperti fosfor, nitrogen, dan karbodioksida. Kandungan tersebut menyebabkan tanah menjadi subur sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman. D. Tempat tinggal untuk serangga dan organisme lainnya. Selain digunakan sebagai tempat tinggal serangga, juga tempat tinggal di dalam tanah untuk bertelur dan meneteskan telurnya. E. Penyedia kebutuhan manusia. Tanah sangat menunjang kebutuhan manusia dengan berbagai manfaat antara lain lahan pertanian, tempat melakukan aktivitas, menyediakan bahan baku, produksi bangunan, dan pendukung membentuk hasil tambang. F. Tempat tumbuh bagi tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik melalui media tanah yang subur dan bisa menyokong tegaknya tumbuhan bagian atas. Tanah juga memiliki dua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yakni sebagai berikut, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang kedua, peran organisme tanah. A. Dekomposer. Mikroorganisme tanah berperan sebagai dekomposer atau dekomposisi, yakni mengurangi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti ranting pohon, jasad hewan yang telah mati, sisa-sisa serapah, dan daun akan diurai menjadi materi anorganik. Mikroorganisme tanah juga membantu pelapukan batuan menjadi mineral-mineral tanah yang berfungsi sebagai zat hara dan nutrisi bagi tumbuhan. B. Reaksi kimia dan tanah. Bakteri dalam tanah yang terlibat dalam reaksi tanah antara lain bakteri daun nitrogen, yakni Nikrosomonas. Bakteri Nikrosomonas inilah yang akan bersimbiosis dengan akar tanaman dan mengikat nitrogen bebas di udara. Bakteri Nitrosomonas mendapat nutrisi akar tanaman kacang-kacangan. C. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme yang hidup di dalam tanah mampu mengurai bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Misalnya zat herbisida yang masuk ke dalam tanah karena aktivitas pertanian dapat diuraikan oleh aktivitas organisme. D. Penyegah penyakit tanah. Ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organik yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. E. Pemberian pengaruh pada tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dapat digolongkan menjadi bermacam-macam jenisnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh mikroorganisme dapat mempengaruhi dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. E. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Organisme tanah mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Tanah terbuat dari batuan yang mengalami pelapukan. Batuan yang ada di dalam kerak bumi akan mengalami pelapukan sehingga memecah dan menjadi butiran kecil berupa tanah. 1. Proses pembentukan tanah. Tanah dapat terbentuk dari pelapukan batuan pada kulit bumi. Proses pelapukan dalam pembentukan tanah terjadi melalui proses fisika, kimia, dan biologis.
Proses pelapukan batuan. Hancurnya massa batuan melalui pelapukan terjadi karena adanya pengaruh cuaca, perbedaan temperatur, dan erosi. B. Proses pelunakan struktur. Batuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan batuan akan mengalami pelunakan. Air dan udara akan masuk di sela-sela batuan untuk melunakkan struktur sehingga terbentuk tanah. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Adanya air dan udara akan mendorong calon makhluk hidup untuk tumbuh pada tanah yang baru terbentuk. Adapun makhluk hidup pertama yang dapat berkembang pada tanah yang masih mengalami pelunakan hanya beberapa seperti mikroba dan lumut kerak. D. Proses penyuburan. Tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan organik. Tanah akan menjadi lebih subur sehingga adanya pelapukan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. 2. Lapisan tanah. A. Horizon. A. Topsoil. Horizon A merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Lapisan ini yang paling subur nutrisi berupa air dan mineral-mineral terdapat di dalamnya. B. Horizon B. Subsoil. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Lapisan subsoil memiliki warna yang lebih cerah dan lebih padat daripada lapisan topsoil. C. Horizon C. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Lapisan ini memiliki warna kemerahan, merahan, atau kelabu keputih-putihan. D. Horizon D. Horizon D terdiri dari lapisan tanah dengan susunan bebatuan padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. 3. Komponen tanah. Dalam segi klimatologi, tanah berperan untuk menyimpan air dan menekan erosi. Komponen penyusun tanah pada suatu lahan berbeda dengan tanah di lahan lainnya. A. Batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami yang terbentuk dari campuran mineral dan senyawa lainnya. B. Udara. Di dalam tanah terdapat udara yang berada pada rongga-rongga di antara akar tanah dan partikel tanah. C. Humus. Humus adalah komponen organik di dalam tanah yang dihasilkan dari proses penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. D. Air. Tanah biasanya memiliki kelembapan tertentu yang disebabkan karena adanya kandungan air di dalam tanah. E. Mineral. Mineral atau unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan terdapat di dalam tanah. Tanah mengandung mineral yang bersumber dari kerak bumi. F. Komponen organik. Komponen organik yang terdapat di dalam tanah adalah bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah diuraikan oleh dekomposer. 4. Struktur tanah. Struktur atau susunan tanah yang menentukan ukuran dan jumlah rongga antara partikel tanah yang memengaruhi pergerakan air, udara, akar tumbuhan, dan organisme tanah. Struktur dari tanah meliputi remah, butir, lempeng, balok, prismatik, dan tiang. Berdasarkan hal tersebut, tanah dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut. A. Tanah aluvia. B. Tanah andorsol. C. Tanah gambut atau organosol. D. Tanah humus. E. Tanah vodjol. F. Tanah litosol. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. Tanah menunjang kehidupan berbagai jenis organisme. Selain itu, tanah juga membentuk suatu ekosistem. Oleh karena itu, kelestarian tanah harus tetap terjaga agar terhindar dari pencemaran yang menurunkan kualitas tanah. 1. Pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Tanah di daerah pegunungan biasanya mudah mengalami erosi atau pengikisan. Erosi ditandai dengan proses pengikisan tanah akibat kekuatan ikatan antar tanah yang lemah. Guna mencegah terjadinya erosi tanah, maka dapat dilakukan upaya pelestarian dengan melakukan reboisasi. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pertanian dan perkebunan biasanya menggunakan pupuk kimia. Jika penggunaan pupuk kimia berlebihan, maka dapat menyebabkan dampak bagi kesuburan dan struktur tanah. Dapat dilakukan upaya pelestarian tanah dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, atau manusia. 3. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya kesuburan tanah. Pertanian monokultur adalah teknik penanaman satu jenis tanaman pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman.
4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sisa-sisa produk yang digunakan oleh manusia seperti plastik, kaca, logam, kaleng dapat mengurangi kesuburan tanah. Sampah tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme tanah. Mendaur ulang sampah-sampah plastik, kaleng, kaca, ataupun logam menjadi barang baru yang lebih bermanfaat.